Rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan dan gaji hakim berdasarkan revisi PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2004. Terhadap 3 orang hakim pengadilan negeri Surabaya tersebut setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Ya, demikian pernyataan sikap Mahkamah Agung. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan bersama sikap dari Mahkamah Agung yang tadi sudah disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Dr. Yanto, Yang Mulia Dr. Yanto. Sekarang saya persilakan 3 orang penanya di sesi awal untuk bertanya. Dari sebutkan nama dan asal ininya ya. Jihan Tempo. Jihan Tempo. Silakan Jihan. Ada mic-nya nggak? Ini dikasih dulu. Ini. Oh ya. Silakan. Terkait pemberhentian sementara tadi Pak, kan sebelumnya sendiri KAY juga memutuskan rekomendasi ke MA bahwa agar ketiga hakim tersebut diberhentikan. Apakah rekomendasi tersebut juga akan menunggu putusan kasus Kejaksaan Inkrah atau bagaimana Pak? Oke. Kemudian penanya kedua, silakan. Izin, saya Niam dari Kompas.com menyambung pertanyaan tadi. Itu kan sekarang proses MKH Majelis Kehormatan Hakim masih berjalan gitu ya Pak. Nah, sementara kemarin diinformasikan. Tadi namanya siapa tuh? Niam. Niam dari Kompas.com. Sementara diinformasikan bahwa MKH waktu itu masih menunggu putusan kasasi ya gitu kan dari siapa terdakwa si Ronald ini. Nah, berarti nanti mekanisme rekomendasi pemberhentiannya itu melalui majelis MKH juga atau bagaimana? Nah, terus itu pertama. Kedua, menyangkut ini sebenarnya udah sering menjadi perbincangan ya, keberadaan pasal yang menyatakan bahwa ketika ada hakim pengadilan, ketua atau wakil ketua itu ditangkap ya gitu, itu harus atas mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung. Itu sebenarnya bagaimana sih? Soalnya keberadaan pasal ini sepanjang saya ikuti kerap menjadi perdebatan ketika ada hakim ditangkap, baik ketika Ghazal Basaleh, terus siapa Sudrajat Dimyati gitu ya waktu itu. Nah, mungkin itu sih, mungkin ada penjelasan. Terima kasih. Oke. Kemudian yang ketiga, tadi itu silakan. Sebutkan nama dan asal. Iya Pak, Wahyudin dari Rakyat Merdeka. Sekedar konfirmasi aja, apakah MA juga akan memeriksa Majelis Kasasi Ronald Tanur di tingkat MA, karena ada bukti catatan dari penyidik pemberian aliran tertulis buat kasasi dari hasil penggeledahan rumah pengacara LR. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Wahyu dari Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Oke, 3 penanya dulu ya. Nanti kita Iya, betul. Kalau ini angka baru berproses. Oke. Oke. Udah 3 orang dulu. Sini. 3 dulu ya. Ya, 3 dulu. Ya. Kebetulan pertanyaan mbaknya yang agak mirip yang satu sini. Jihan dengan Mas Niam. Ya. Jadi sepengetahuan saya kok sampai sekarang belum ada agenda tentang MKH ya Mas ya? Ya. Belum ada agenda MKH. Nah, kalau sudah menyangkut perkara, sudah ditetapkan tersangka, ya ini kalau MKH kan kode etik ya. Kalau kasus ini kan sudah APH.
Nah, tentunya nanti pembuktiannya ya di APH. Seperti kasus yang sudah berjalan dulu, kasusnya Pak Derajat kan juga pembuktiannya di APH. Begitu berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan langsung diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat, ya, tidak dengan hormat, seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan menyangkut apakah akan ada pemeriksaan terhadap majelis kasasi, karena ada catatan masuk ada sejumlah uang yang masuk ke majelis kasasi. Ini saya kok baru dengar ya Mas ya, baru dengar. Tentunya kalau memang ada laporan resmi ya tentunya pimpinan akan mengambil sikap. Tapi sampai saat ini kok belum, saya baru mendengar ini ya, nanti kita sampaikan ke pimpinan ya. Seperti itu. Ada Mas Niam, satu pertanyaannya berkaitan dengan harus adanya izin dari Ketua Mahkamah. Oh, pasal 26 ya. Pasal ya. 26 Undang-Undang. Itu pasal 26 itu ya, Undang-Undang nomor ayat 2 Undang-Undang nomor 2 1998 ya, tentang peradilan umum. Itu dalam hal ketua, wakil ketua dan hakim dapat dilakukan penangkapan hanya seizin oleh Jaksa Agung dengan seizin Ketua Mahkamah Agung, kan itu. Namun kecuali dalam hal tertangkap tangan itu nggak perlu izin, ya, kecuali ketangkap tangan ya. Jadi kalau ketangkap tangan ya nggak perlu izin. Yang memerlukan izin persetujuan Ketua Mahkamah Agung itu kalau tidak tertangkap tangan ya, seperti itu. Jadi kalau ketangkap tangan nggak perlu izin. Ya, saya tambahkan maksudnya yang mulia tadi jubir mengenai APH itu rekomendasi KY berkaitan dengan kode etik, sementara pemberhentian sementara ini berkaitan dengan penegakan hukum ya, penegakan hukum. Demikian ya yang mulia. Oke. Bukan APH tadi, penegakan hukumnya. Penegakan hukum pidana tentunya. Ada yang lain silakan. Ya, izin Pak, saya Adriel dari Detikkom Pak. Sedikit aja soal kemarin itu di situs penelitian MA itu terkait amarnya itu dijatuhkan Pak di situsnya gitu. Tapi per hari ini itu udah petikan amar itu udah nggak ada gitu. Itu kenapa ya Pak? Terus di kemarin itu di petikan amarnya itu ada dissenting opinion juga dicantumkan gitu. Nah itu bentuk dissenting opinionnya apa? Itu aja. Terima kasih. Ada lagi 3 orang penanya, silakan dari. Saya Yogi dari kompas.com. Mungkin mau tanya soal bagaimana tanggapannya waktu itu karena Ketua PN Surabaya sempat menyebut kalau hakim yang ditangkap ini adalah bukan orang-orang sembarangan gitu. Mungkin ada tanggapan tentang itu. Terima kasih. Dari Kompas ya Yogi ya. Satu lagi. Udah cukup? Silakan ya boleh. Nah, dissenting itu artinya perbedaan pendapat. Artinya putusan tersebut tidak bulat. Ada yang menyatakan DO, dissenting opinion, artinya beda pendapat. Ya, namun 2 hakim itu pendapatnya sama, sehingga yang dipakai adalah pendapat kedua hakim tersebut. Ya, terhadap putusan yang kosong itu kalau tidak salah di amar putusan sudah dijatuhkan 5 tahun, ya, itu 5 tahun. Nanti lebih lengkapnya seperti apa dissenting itu bisa dibaca di putusan tersebut. Setelah udah minutasi selesai, segera diupload, teman-teman bisa baca apa sih yang menjadi pertimbangan dissenting dari majelis yang DO tadi. Ya, tapi intinya dissenting itu menyatakan sikap beda pendapat seperti itu dari suara yang terbanyak tadi. Ya, terus apa lagi? Ini mengenai komentar dari Ketua Surabaya terhadap hakim yang menangani. Ya, kan bisa dijawab dengan tertangkapnya tadi berarti itu oknum tadi berarti ya ketua PN-nya salah menilai. Kalau ketuanya kan menilai ini hakim yang baik, gitu.
ya bisa dipertanggungjawabkan, integritasnya tinggi begitu. Tapi faktanya di kemudian hari yang terjadi sama-sama kita lihat ya, artinya dia meleset dari apa yang diamati selama ini, seperti itu ya. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, terima kasih ya teman-teman semua atas kehadirannya. Mungkin ada snack atau ini minuman ya yang bisa kita nikmati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, makasih ya. Nanti saya share itunya ya. Baik, Mas.